Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera. Nah, kita lanjutkan podcast kita tentang ini. Kali ini kita akan belajar tentang struktur atom. Baik, akan kita mulai. Saya izin untuk share dulu. Baik, kita akan belajar tentang struktur atom, di mana struktur atom itu akan merupakan suatu unsur terpenting pada suatu material, ya, material baik itu logam maupun yang lainnya, sehingga itu nanti akan memperkuat dalam pembelajaran kita untuk mengetahui sifat-sifat karakteristik dari suatu material. Nah, untuk atom itu sendiri adalah merupakan suatu struktur atom yang paling kecil, struktur atom yang paling kecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi dan terdiri dari neutron dan proton serta yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak, di mana proton tadi itu akan memiliki muatan positif, sedangkan neutron akan memiliki muatan netral, sedangkan elektron adalah bermuatan negatif ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari atom, di mana atom ini ada tiga bagian ya. Untuk elektronnya ini yang bermuatan negatif ini, lalu neutron bermuatan netral, sorry, dan proton adalah yang bermuatan positif. Nah, ini adalah elektron yang mengelilingi suatu atom. Elektron yang memiliki suatu atom di mana ini nanti akan selalu bergerak kemana-mana dan akan merubah dari sifat-sifat dari suatu material tadi. Nah, dalam arti secara garis besar, atom adalah merupakan suatu periodik unsur elektron kecil yang bermuatan listrik netral, atau atom yang lengkap akan mempunyai nomor atom yang adalah itu sama dengan jumlah elektron, di mana nomor atom merupakan bilangan bulat dan mempunyai jangkauan dari 1 untuk hidrogen hingga 94 untuk plutonium, yang merupakan nomor atom yang paling tinggi dari unsur suatu periodik, gitu ya. Sedangkan massa atom yang disimbolkan dengan A merupakan suatu atom tertentu bisa dinyatakan sebagai jumlah massa proton dan neutron di dalam suatu inti. Sedangkan jumlah proton sama untuk semua atom pada sebuah unsur tertentu, namun jumlah neutron bisa bervariasi. Sehingga atom dari suatu unsur bisa mempunyai 2 atau lebih massa atom yang disebut dengan isotop. Sedangkan berat atom tersendiri berkaitan dengan berat rata-rata massa atom dari isotop yang terjadi secara alami. Sedangkan untuk berat atom sendiri itu merupakan suatu unsur atau berat molekul dari senyawa, bisa dijelaskan berdasarkan SMA per atom, satuannya SMA, molekul ya, atau massa per mol material, di mana 1 mol zat terdiri dari 6,023 kali 10 pangkat 23. Ini 10 pangkat 23 ya. Maaf, ini apa? Bukan 1023 tapi 10 pangkat 23 atom, atau yang biasa kita sebut dengan bilangan Avogadro, di mana kedua teori berat atom ini dikaitkan dengan persamaan molekul, di mana satu SMA molekul sama dengan 1 gram per mol, 1 gram per mol, di mana ini nanti akan, nah, mempunyai komponen. Struktur atom tadi itu juga mempunyai komponen. Ada beberapa bagian komponen dari struktur atom. Yang pertama yaitu tentang partikel subatomik, di mana subatomik ini terdiri dari
proton yang memiliki muatan positif dan terletak di inti atom, di mana satu proton memiliki massa sekitar 1 unit massa atom, atau disebut dengan UMA, unit massa atom. Yang yaitu selanjutnya adalah subatomi juga punya partikel yang bernama neutron, di mana neutron tidak memiliki muatan atau netral dan juga terletak di inti atom. Satu neutron memiliki massa sekitar 1 UMA, 1 unit massa atom. Sedangkan elektron sendiri memiliki muatan negatif dan bergerak dalam orbit di sekeliling inti atom. Jadi elektron ini akan mengelilingi proton dan neutron, di mana neutron tadi itu memiliki muatan negatif dan memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan proton dan neutron. Lalu komponen yang kedua yaitu tentang inti atom, di mana inti atom terdiri dari proton dan neutron yang saling berinteraksi melalui gaya inti. Inti atom sangat kecil dan terletak di pusat atom. Tadi di ilustrasinya di tengah-tengah yang dikelilingi oleh elektron, gitu ya, di mana proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Sehingga akan terjadi suatu interaksi antara proton-proton dan itu harus diimbangi oleh gaya nukleus yang kuat dan mempertahankan kestabilan suatu inti atom tadi. Nah, jika inti atom ini akan berinteraksi, gitu ya, maka akan terjadi suatu kulit elektron, di mana elektron mengorbit pada inti atom, berarti mengelilingi atom dan mengelilingi proton dan neutron, gitu, di dalam jalur atau orbit yang sudah ditentukan. Nah, ini dikenal sebagai kulit elektron, gitu. Setiap kulit elektron memiliki energi yang berbeda-beda dan mampu menampung sejumlah elektron tertentu, di mana kulit elektron ini lebih dekat dengan inti yang memiliki energi yang lebih rendah. Nah, kalau ini sudah dikelilingi, maka setiap atom, setiap atom itu pasti akan mempunyai nomor atom. Jika kita waktu di SMA, ada yang dari SMA, gitu ya. Kalau SMA kita pelajari tentang sistem periodik. Nah, sistem periodik itu juga untuk suatu unsur mulai dari hidrogen sampai nilai yang paling tertinggi yaitu plutonium itu. Maka akan menentukan jumlah proton dari inti atom. Ingat, kalau waktu kita di SMA, kita belajar tentang nama atomnya, lalu atas dan bawah itu ada nomor atom atau nilainya atau jumlah atomnya. Nah, itu sama dengan ini. Nah, misal atom hidrogen memiliki 1 proton, sehingga nomor atomnya adalah 1, sedangkan atom karbon memiliki 6 proton, sehingga nomor atomnya adalah 6. Itu yang di sistem periodik ya, tentang atom hidrogen sampai ke plutonium. Nah, lalu ada yang namanya dengan isotop. Isotop ini apa? Suatu variasi dari suatu unsur yang memiliki jumlah neutron yang berbeda di inti suatu atom yang menyebabkan perbedaan massa isotop terkait dengan unsur-unsur tersebut. Nah, misalnya isotop hidrogen yang paling umum adalah deuterium. Deuterium ini memiliki 1 proton dan 1 neutron di intinya. Sedang isotop tritium, tritium memiliki 1 proton dan eh, dua neutron. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau bisa apa? Kalau sekarang bisa searching di HP, silakan dilihat pada sistem periodik. Sistem periodiknya akan ketahuan. Nah, lalu ada model atom. Nah, model atom ini terdapat beberapa model yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur atom, termasuk model Moore, model orbital, model mekanika kuantum, model-model yang lain memberikan representasi visual
dan matematis yang berbeda untuk menggambarkan perilaku yang dan distribusi elektron dalam suatu atom. Nah, untuk model atom tentang mekanika kuantum ini yang sering yang lagi booming ya. Ya, karena ini berhubungan dengan fisika juga, kita bisa menggambarkan suatu apa eh, energi energi kuantum itu mulai dari bahan yang organik dan bahan non organik. Bisa dari ketela, bisa dari tanaman ataupun bunga. Nah, ini bisa dilihat dari mekanika kuantum. Dan ini ada hubungannya dengan mata kuliah tentang fisika, kimia, dan pemodelan-pemodelan yang ada di kimia teknik. Nah, selanjutnya fungsi dari struktur atom. Fungsi dari struktur atom itu kita ada identitas unsur, di mana struktur atom khususnya jumlah proton dalam inti atom adalah nomor atom yang ada di yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Setiap unsur memiliki nomor atom yang unik, yang membedakan dari satu dengan unsur yang lainnya, sehingga akan memungkinkan mengklasifikasikan unsur dari suatu tabel periodik berdasarkan struktur atom yang ada. Lalu struktur atom ini juga mempunyai fungsi tentang untuk melihat sifat kimia. Struktur atom termasuk penyebaran dan pengaturan elektron dalam kulit elektron itu akan mempengaruhi sifat kimia dari suatu unsur tersebut, di mana konfigurasi elektron itu akan menentukan kemungkinan ikatan kimia yang dapat terbentuk. Ya, suatu reaktivitas kimia itu akan terbentuk secara alami gitu ya, setelah dilakukan suatu proses gitu, sehingga akan memunculkan suatu elektron valensi, yaitu elektron di kulit terluar, di mana memainkan peran penting dalam membentuk suatu ikatan kimia dengan unsur yang lain. Lalu struktur atom ini juga akan mempunyai fungsi tentang sifat fisik dari suatu material, di mana struktur atom yang mempengaruhi sifat fisik, misalnya suatu massa atom terkait dengan jumlah proton dan neutron pada inti atom gitu ya, itu akan menjadi distribusi elektron dalam kulit kulit elektron dan mempengaruhi dari sifat seperti konduktivitas, sifat dari thermalnya, sifat dari batasan titik lebur didih dari suatu bahan. Jadi struktur atom ini sangat mempengaruhi tentang suatu material. Dia bisa berubah karakteristiknya, sifatnya itu menjadi sangat keras, lunak, gampang patah atau rapuh gitu ya, lalu ulet dan lain sebagainya. Itu. Lalu tentang reaktivitas kimianya gitu ya, karena suatu material itu jelas akan mempunyai suatu model penyusun komponen struktur di dalamnya gitu ya, struktur mikronya gitu ya. Khususnya interaksi antara elektron di kulit elektron akan mempengaruhi aktivitas kimia, di mana ikatan kimia dan reaksi kimia ini terjadi ketika elektron berinteraksi dan ditransfer atau berbagi antara atom-atom yang lain, di mana konfigurasinya akan menjadikannya stabil di suatu inti atom, sehingga akan mempengaruhi kecenderungan atom untuk membentuk suatu ikatan kimia atau mengalami reaksi kimia dengan unsur yang lain. Nah, di mana unsur suatu atom ini juga akan mempelajari perilaku suatu material. Tentang pemahaman struktur atom memungkinkan kita untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku material dalam berbagai kondisi dan interaksi. Misal, jika suatu material tadi ternyata kena teori kinetik gas yang didasarkan pada pemahaman
tentang bagaimana atom dan molekul berinteraksi dan bergerak dalam suatu gas. Material juga akan mempengaruhi suatu perilaku jika dia dilakukan suatu proses heat treatment ataupun perlakuan panas. Nah, kalau kita sudah mempelajari tentang teori tentang atom, kita akan mengerti tentang struktur kristal, struktur yang terjadi. Apa yang terjadi di dalam suatu komponen, apa yang terjadi dalam suatu material. Dan ini tidak bisa kita lihat sebagai apa dengan kasat mata, melainkan dengan suatu alat yaitu mikroskop. Sehingga kita akan mengetahui dalam suatu material itu atom-atom atau komponen penyusunnya itu akan berubah bentuk. Itu. Sehingga apa? Di mana struktur kristal, ya, kristal dalam suatu atom itu merupakan logam yang memadat dari keadaan cair. Dan atom akan mengatur diri menjadi konfigurasi yang teratur dan rapi. Jika suatu material dilakukan suatu perlakuan, ya selalu, maka struktur di dalamnya akan berubah. Mulai dari berantakan, dia akan merubah menjadi komponen-komponen penyusun yang sangat konfigurasi, yang sangat teratur. Nah, di mana susunan atom, gitu ya, susunan atom pada dasar pada suatu logam itu ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah body center kubik atau yang disebut dengan BCC. Nah, ini contohnya besi alfa, kromium, molybdenum, tantalum, tungsten, dan vanadium. Nah, lalu ini adalah suatu ilustrasinya. Ilustrasinya. Di mana di tengah ini berbentuk, ini yang gambar A ini ya, ada Harvard model, ini berbentuk apa? Kubus, di mana di dalam di tengah-tengahnya ini ada lingkaran yang bisa dikatakan ini adalah inti atomnya, gitu. Inti atomnya di sini yang dikelilingi oleh apa tadi? Proton dan neutronnya, gitu ya. Di mana unit sel ini. Lalu di B ini akan menjadi unit sel. Kalau digambarkan seperti ini. Dibuat dua dimensinya itu seperti ini. Tengahnya ini adalah atomnya ini. Dan yang bagian C yaitu kristal tunggal dengan beberapa unit sel. Jadi di dalamnya ini akan tersusun dengan sendirinya. Nah, kalau kita lihat di dalam mikroskop ini akan kita jelas. Ini bentuknya ini apa? Seperti ini. Seperti kubus. Body center kubik atau disebut dengan BCC. Lalu yang kedua dari susunan atom dasar pada suatu material yaitu tentang base centered kubik, di mana base centered kubik ini biasa disebut dengan FTC, gitu ya, FTC, di mana ini contohnya ini ada besi gama, aluminium, tembaga, nikel, timah, perak, emas, dan platinum. Nah, ini adalah ilustrasinya, gitu ya, di mana ilustrasinya ini ada model, unit cell, dan kristal tunggal dengan beberapa unit sel. Dia tetap akan berbentuk seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya hexagonal plus pectide atau yang disebut dengan HCP, hexagonal plus pectide. Yaitu ini ada contohnya ada berilium, kadmium, kobalt, magnesium, alfa titanium, zinc, dan zirconium. Nah, untuk heksagonal, untuk heksagonal ini yang akan apa tersendiri berbeda dengan BCC maupun FCC. Dia akan terbentuk menjadi dua, yaitu unit sel dan kristal tunggal dengan beberapa unit sel. Dimana kalau kita bandingkan HCP dengan BCC dan FCC ini yang lebih cenderung lebih padatnya, struktur atomnya yang lebih padat itu adalah di HCP, di heksagonalnya. Nah, heksagonal ini kalau melihat dari strukturnya yang atom, inilah yang menjadi yang akan apa mempengaruhi struktur badan dari suatu material.
Gitu. Karena strukturnya akan cenderung membentuk suatu HCP. Sehingga apa? Jika kita ingin memprediksi atau akan apa mengetahui tentang struktur atom itu dibuat untuk lunak, keras, ataupun yang lainnya, kita perlu menambahkan suatu unsur dari material yang lain, gitu. Sehingga ini akan apa? Menjadi suatu sifat karakteristik yang baru, sifat mekanik yang baru, sehingga prediksi dalam suatu material itu akan bisa kita tentukan dengan penambahan dari unsur atom yang lain. Ya, lalu ini body center kubiknya, ini kalau saya perbesar ya, ini gambarnya, di mana pengaturan BCC tidak memungkinkan atom untuk dikemas bersama-sama sedekat mempengaruhi FCC atau HCP, di mana struktur BCC sering berubah logam bersuhu tinggi yang dikemas rapat pada suhu rendah. Sehingga volume atom pada sel per total volume sel disebut dengan faktor pengepakan, di mana VDC memiliki faktor pengemasan 0,68. Sehingga panjang sel satuannya dirumuskan dengan alfa sama dengan 4R dibagi dengan akar pangkat 3. Sehingga di struktur atom BCC biasanya sifat logam itu ada yang lebih keras, ada yang lunak dari logam yang dikemas. Itu. Apa ini bisa ditambahi dengan apa? Sifat yang lain, Pak? Bisa. Gitu. Berubah bentuknya dia akan berubah. Gitu. Kalau ditambah dengan unsur yang lain. Sehingga apa? Ini akan mengalami lebih sulit ya. Karena mungkin struktur atomnya itu akan tergelincir. Gitu. Sehingga ini akan lebih sulit dalam struktur yang BCC-nya. Lalu ada DFCC ya. Itu terjadi pengepakan suatu volume dalam sel per total volume 0,74 0,74 untuk kristal FCC, di mana beberapa logam yang memiliki struktur FCC termasuk aluminium, tembaga, emas, dan sebagainya tadi akan mempunyai panjang kubus yang disebut dengan alfa dan jari-jari atom R yang dihubungkan dengan persamaan 2R alfa sama dengan 2R dikali akar pangkat 2. Sehingga apa? Volume bola padatnya itu disebut penumpukan atom yang dirumuskan dengan Fp sama dengan volume atom di dalam sel satuan dibagi dengan volume total sel satuannya. Sehingga akan terbentuk suatu atom FCC. Gitu. Sedangkan untuk HCP ya, ini akan apa jumlah atom yang ada yang berbentuk untuk heksagonal ini ada 12 gitu. Ada 6 yang terdekat di lapisan yang sama, 3 lapisan di atas, 3 lapisan di bawah gitu. Nah, kalau di sini kita hitung ini bisa kita lihat gitu ya. Dan faktor pengepakannya itu sama dengan FCC. Kalau FCC tadi juga faktor pengepakannya 0,74, sedangkan yang di HCP sama itu 0,74 gitu ya. Di mana struktur HCP sangat umum untuk logam unsur dan beberapa contoh termasuk berium, kadmium, magnesium dan sebagainya, sehingga mempunyai kerapatan struktur kristal dicari dengan persamaan massa jenis ya, ini atau rho gitu ya, sama dengan N dikalikan dengan A dibagi FC dikalikan dengan Na besar, di mana N adalah jumlah atom yang terkait dengan sel satuan, A-nya adalah berat atom, BC-nya adalah volume sel satuan, dan Na-nya adalah bilangan Avogadro. 6,023 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Ini adalah dari struktur
HCP atau struktur heksagonal plus packet. Lalu ada yang lagi, ada struktur yang paling simpel, yang paling sederhana, yang sering kita buat pada waktu kita masih SMA, gitu ya. Yaitu apa? Struktur simpel kubik. Struktur simpel kubik ini atau disebut dengan struktur kubik yang sederhana. Kalau kita dulu punya tugas, gitu ya, bikin atom, gitu ya, itu pakai pakai bola pingpong, lalu sama besi kawat, gitu ya, yang agak kaku, gitu. Lalu kita buat struktur kubik yang sederhana, gitu. Itu pembelajarannya, biar 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 mudah dimengerti. Nah, di mana struktur kubik sederhana ini ya merupakan atom-atom hanya terletak di bagian sudutnya saja, sehingga hanya bersinggungan di sepanjang sisi kubus. Sehingga total atom yang berada dalam suatu unit sel dengan struktur SG-nya, struktur simbol kubiknya itu satu, berjumlah satu, yang diperoleh dari penjumlahan seperdelapan atom yang terletak di sudut-sudutnya tadi. Sudut-sudutnya tadi. Ini sudut-sudutnya aja terletak di ini berjumlah 8. Nah, struktur ini dikatakan masih kurang rapat dan memiliki bilangan koordinasi yang berjumlah 6. Sehingga pada struktur ini memiliki jumlah atom yang berada dalam satu unit sel sebanyak satu buah. Besarnya APF, disebut APF, gitu ya. Sehingga bentuk volume atom Fa itu bisa kita cari dengan Fa sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Lalu kalau kita sederhanakan, di sini adalah 4 per 3 pi dikalikan setengah A pangkat 3. Nah, lalu kita sederhanakan lagi menjadi pi per 6 dikalikan dengan A pangkat 3. Di mana volume unit sel untuk Fs ini sama dengan A pangkat 3. Nah, sedangkan untuk rapat kemasan dari suatu simbol kubik, yaitu APF sama dengan N atom dikalikan dengan Fa per Fs sama dengan 1 kali pi per 6 A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Sehingga ketemunya 0,52. Ini untuk yang senter kubik. Lalu, nah ini. Itu adalah salah satu jenis model, gitu ya, dari suatu struktur atom untuk dalam suatu material, di mana struktur atom ini akan sangat mempengaruhi pada suatu material. Sehingga kita akan mengetahui jumlah dari nah, sifat-sifat dari material yang kita inginkan. Gitu. Jika nanti kita mau skripsi, material yang aslinya itu sifatnya keras, lunak, ulet, itu bisa kita buat menjadi sebaliknya, menjadi rapuh, kekuatan tariknya tinggi, kekuatan penekanannya rendah, kekerasannya apa? Imbang, setengah-tengah, itu bisa kita prediksikan dengan pencampuran suatu material yang lain. Sehingga akan menjadi sifat dari karakteristik yang baru. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.